Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Winta Ratnasari, CGP Angkatan 7 dari SMA PAB 9 Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata dari modul 2.1 dan 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan PSE. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional di kelas 10 IIS 2 tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Kompetensi dasar 3.5.3 mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajaran, melalui model pembelajaran Jigsaw, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi lembaga keuangan non-bank dan berbagai produk yang dihasilkan dengan baik dan tepat. Metode pembelajaran, integrasi pembelajaran berdiferensiasi. Rancangan pembelajaran ini memuat diferensiasi konten dengan menyediakan beberapa materi dan gambar-gambar video yang mendukung materi. Diferensiasi proses berdasarkan proses pembelajaran, metode Jigsaw dan diskusi kelompok, serta diferensiasi produk yang berupa hasil pemahaman siswa atas materi yang ia pelajari, yang mereka presentasikan dan kumpulkan pada guru. Kompetensi sosial dan emosional yang dikembangkan meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab yang dapat terlihat pada semua kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di kelas, guru melakukan berbagai persiapan, di antaranya untuk mengetahui kebutuhan dasar murid. Saya melakukan diskusi kecil dengan wali kelas 10 IIS 2 untuk mengetahui perolehan nilai UTS genap yang baru saja dilaksanakan, untuk mengetahui kemampuan masing-masing murid. Saya juga membuat beberapa pertanyaan untuk mengetahui minat murid melalui Google Form yang saya kirimkan kepada siswa. Untuk merancang RPP berdiferensiasi, saya menyiapkan konten-konten materi yang sesuai untuk dipelajari siswa, merancang model pembelajaran yang akan digunakan, merancang tagihan yang akan diberikan kepada siswa, dan tak lupa merancang penilaian. Nah, berikut adalah kegiatan inti dari pembelajaran berdiferensiasi saya. Baik, apa kabar hari ini anak-anak semua? Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang bank, ya. Masih ingat kan tentang bank? Ada yang tahu apa itu bank? Ya, silakan bintang. Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima uang simpanan, meminjamkan uang dan surat sanggup bayar. Ya, jadi intinya bank itu adalah tempat menyimpan uang, ya kan? Mengumpulkan uang dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oke. Kemudian masih ingat, bank itu ada dua macam, ada yang tahu? Ya, silakan. Bank apa saja? Tadi informasinya itu bank sentral dan bank umum. Iya, bank sentral dan bank umum. Ada yang tahu contohnya bank sentral? Yang mana bank sentral? Apa bank sentral? Bank Indonesia. Oke, masih bisa. Hari ini masih bagus semuanya. Tepuk tangan dulu kita. Baik, hari ini kita akan bahas tentang lembaga keuangan, ya. Ini Ibu sudah siapkan ada materi kita tentang lembaga keuangan. Nah, kita akan bahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Ini yang dimaksud. Sekarang kita lihat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Kita mau mengidentifikasi apa saja lembaga keuangan bukan bank dalam perekonomian Indonesia. Nah, tapi sebelumnya
Kegiatan awal dimulai dari kegiatan rutin membuka kelas. Ini ditujukan untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Bagian dari kesadaran diri dan manajemen diri. Membuat kesepakatan kelas. Dibuat sebagai kontrol diri baik siswa maupun guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas, bagian dari KSE manajemen diri. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menyiapkan perangkat atau media yang akan digunakan baik itu laptop dan infocus dengan bantuan siswa dengan tujuan untuk melatih siswa memiliki rasa empati dan tolong-menolong yang merupakan KSE kesadaran sosial. Kemudian memberikan pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu dapat membangun rasa ingin tahu siswa dari keterbukaan pikiran yang merupakan bagian dari KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, gambar apa ini? Ya, ingat ya, ingat ya. Ini lembaga dasar keuangan. Ingat pegadaian, ya. Terus kita lihat lagi. Ini apa ini? Ada yang kenal dengan ini lambang-lambang ini? Iya, asuransi, betul. Ini asuransi. Ada dua ya. Apa aja tadi? Satu apa tadi? Pegadaian. Yang kedua? Asuransi. Oke, kita lihat lagi ya. Ini apa? Koperasi. Ingat, tapi koperasinya simpan pinjam. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Ini apa? Pasar modal. Iya, ada pasar modal. Ada satu lagi. Racing. Tahu racing? Tahu. Apa itu? Yang kereta. Iya, buat keren-keren kereta, buat beli sepeda motor, mobil ya kan? Ya, ini perusahaan racing. Ya, udah. Nah itu kita lihat. Jadi setelah kalian amati, masing-masing kelompok pilih. Ya, kelompok pilih. Pilih salah satu jenis lembaga keuangan yang tadi. Ada berapa tadi? Yuk kita sebut sama-sama. Pertama tadi ada. Pegadaian. Misalnya yang sana pilih apa? Isi asuransi misalnya. Silahkan cari, jadi masing-masing cari. Boleh dari buku, yang kelompok sana misalnya dari buku. Ini misalnya mau dari link, ibu kasih video dari kirim ya linknya. Misalnya dari sana mau pakai Google, tanya sama Wak Google. Apa ini? Gitu. Nah yang ini terserah mau pakai yang mana boleh. Mau pakai buku, jadi kalian boleh pilih terserah, sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Sudah? Buat itu tuliskan nanti dalam satu kertas, silahkan nanti kita akan presentasi. Ya, sudah? Itu saja dulu. Ada pertanyaan? Paham? Oke, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Iya, kan? Iya. Coba terang, nggak nampak. Koperasi itu pengertiannya tentang koperasi lah. Pokoknya segala hal yang terkait dengan koperasi, bisa kan? Ini cari dari Google kan? Ya, semuanya cari dari Google. Cari di Google. Kan mau cari apa? Bukan apa? Udah koperasi, jangan sama-sama. Apa? Asuransi misalnya, ya? Asuransi, bisa asuransi cari asuransi. Ya. Sentase nanti kalau Menjelaskan tentang asuransi yang dibacakan oleh Kian. Perusahaan asuransi perusahaan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian selama digunakan dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penanaman premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu
Ya, ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Itu kalian silakan, siapa yang mau jawab? Ya, dijawab sama Bintang. Silakan Bintang. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perusahaan asuransi ada dibagi menjadi 4, yaitu usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, dan usaha resuaransi. Maaf. Sudah? Ya, sudah. Sudah ada. Sekian kami tutup presentasi ini. Iya, kita kasih tepuk tangan. Baik, kita sudah selesai. Jadi kita sudah membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Ibu mau refleksi nih, mau refleksi. Ada bahasa. Kegiatan inti diawali dengan memberikan ulasan materi dalam bentuk gambar-gambar lembaga keuangan bukan bank yang akan dibahas dan siswa diminta untuk memperhatikan dengan seksama. Ini bagian dari diferensiasi konten. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk memilih salah satu materi, memahaminya, dan mencari ulasannya sesuai dengan keinginan mereka. Ini adalah bagian dari diferensiasi proses. Dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sendiri dengan metode yang mana yang akan mereka lakukan untuk dapat memperoleh informasi yang diminta, merupakan bagian dari mengembangkan minat dan pola berpikir bertumbuh, mampu mengidentifikasi kekuatan aset diri, serta mampu mengidentifikasi solusi dan berlatih membuat keputusan yang beralasan. Ini adalah implementasi dari KSE, kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian, masing-masing kelompok diminta untuk melakukan presentasi secara bergiliran dan kelompok lain menanggapi. Ini adalah bagian dari diferensiasi produk. Tugas kelompok melatih siswa untuk bekerja sama dengan temannya, bernegosiasi dengan orang lain, mengembangkan kepemimpinan dan mengetahui kekuatan pribadi sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kelompok. Diharapkan dapat melatih siswa untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Ini adalah KSE, keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Dulu yang manis biar kita tutup dengan doa. Ayo, Dino, silakan dulu. Matikan dulu. Ini yang mimpin doa pertama si Rizky. Sekarang siapa nih? Yuk, kita mulai. Yuk, silakan Andy mimpin doa untuk pulang. Kita mulai, marilah kita berdoa. Saya masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan lagi. Diri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup seperti biasa, guru melakukan refleksi pemahaman siswa dari materi yang sudah disampaikan, kemudian menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, dan terakhir menutup pembelajaran sesuai dengan prosedur rutin. Terima kasih.